Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para santri kelas 3 dan kelas 4 yang sama-sama belajar ada di mata pelajaran usul fikih ke pesantrenan yang menggunakan kitab Mabadi Awaliyah. Pada kesempatan hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi usul fikih di kitab Mabadi Awaliyah. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa, setidaknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Seperti biasa, absen, nanti silahkan kalian fotokan kitab kalian. Setelah kalian menyimak video ini, kemudian sambil menyimak bisa sambil diberikan syakal dan diberikan terjemahan pada kitab, atau memang terjemahannya ditulis di luar ya. Nanti bisa dikirimkan di Google Classroom atau di WA ya. Baik, kita lanjut. Kemarin kita sudah sampai pada tingkatan-tingkatan ilmu. Pembahasannya, tingkatan ilmu itu ada al-ilmu yang paling tinggi, kemudian ada al-jahlu, ada al-dhon, ada wahm, ada syak ya, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan al-ahkam, tentang hukum-hukum. Hukum itu nanti sebenarnya dalam usul fikih ada hukum-hukum syar'i ya, ada hukum yang sifatnya azimah dan ada rukhsah ya. Baik, wal ahkamu, ya silahkan dibuka ya, halaman 6 ini, al ahkamu, halaman 6, al ahkamu. Baik, wal ahkamu tis'ah, al wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu was sahihu wal batilu wal rukhsatu wal azimah. Ya, hukum dibagi dua ya. Nanti ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi ini ya, ini ada al-wajib, mandub, wal mubah, wal haram. Oh ya, wal makruh itu merupakan hukum yang taklifi. Hukum wad'i apa? Hukum wad'i itu ya rukhsah dan azimah. Itu adalah hukum wad'i. Yang tadi hukum itu dibagi dua, itu maksudnya adalah hukum wad'i ya. Hukum azimah dan rukhsah itu adalah hukum wad'i. Sedangkan hukum taklifi ada banyak sekali. Baik. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi katahiyatil masjidi. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas salawati was shaumi ramadhana. Saya ulang ya. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas salawati was shaumi ramadhana. Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi, diberikan pahala jika ia mengerjakannya atau jika dikerjakan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberikan iqab. Iqab itu apa? Siksaan. Berikan siksaan jika ditinggalkannya. Kas sholawati, seperti sholat
5 waktu ya, maksudnya sholat 5 waktu yang wajib itu as-sholawati was-saumi Ramadan dan saum Ramadan. Sholat 5 waktu itu wajib, itu dari mulai subuh sampai isya itu adalah sholat wajib. Jika salah satu ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa. Tapi jika dikerjakan ia akan mendapatkan pahala. Wasaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Saum Ramadan itu adalah wajib, gitu ya, wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Kalau tidak, ya dia akan mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan siksa ya. Yang kedua, al-mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi katahiyatil masjidi. Ulang ya. Al-mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi katahiyatil masjidi. Al-mandub, nanti mandub itu dia bisa bisa istilah lain dari mandub itu adalah sunnah ya. Tapi di sini adalah mandub. Mandub itu sama dengan sunnah. Mandub itu apa? Ma yuthabu ala fi'lihi. Mandub itu dia diberikan pahala atau ganjaran bagi yang mengerjakannya atau jika dikerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak berakibat dosa. Tidak berakibat dosa bagi orang yang meninggalkannya. Ya, bagi orang yang meninggalkannya atau dia tidak berakibat dosa jika perbuatan itu ditinggalkan. Apa contohnya? Katahiyatil masjid, seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu mandub hukumnya, gitu. Jika dia dikerjakan maka kalian akan mendapatkan pahala. Jika tidak, sebenarnya tidak masalah, cuma kalian rugi. Nah itu seperti apa? Seperti sholat rawatib ya, sholat qobliyah qoblas subhi itu. Jika dilakukan maka pahalanya akan seperti seluruh dunia dan isinya itu lebih baik. Jika tidak, nah berarti kalian merugi ya, nggak dapat pahala atau nggak dapat dosa, hanya kalian merugi tidak mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan. Seperti hari ini saum Senin ya, Senin Kamis itu merupakan sunnah atau mandub hukumnya. Dilakukan mendapatkan pahala, tapi tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Tapi kalian akan merugi gitu. Gitu ya. Yang ketiga, al-haramu ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi karriba wa fi'lil mafsadah. Ya. Haram itu adalah ma yuthabu ala tarkihi. Dia diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya atau diberikan pahala terhadap pekerjaan yang ditinggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberikan iqab, diberikan ya, dan dosa, berakibat dosa bagi yang mengerjakannya ya, dan berakibat dosa bagi yang mengerjakannya, atau dan berakibat dosa bagi pekerjaan yang dikerjakannya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan berakibat dosa bagi pekerjaan yang dilakukannya itu. Seharusnya ini dilarang, haram itu kan dia dilarang, tapi dikerjakan dia akan mendapatkan iqab ya,
berdosa atau mendapatkan ganjaran atau mendapatkan siksa, ganjarannya berupa siksa jika dilaksanakan. Riba seperti melakukan riba, ya, seperti melakukan riba, wa fi'alil mafsadah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, mencuri. Nah, hati-hati, itu adalah perbuatan yang merusak, atau misalnya merusak lingkungan sekitar. Itu perbuatan yang merusak ketentraman, orang yang sedang tidur diganggu. Nah, itu adalah fi'lul mafsadah, perbuatan yang merusak fasilitas-fasilitas sekolah, ya, fasilitas pondok. Nah, itu merupakan fi'lul mafsadah. Dia ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan dia akan mendapatkan dosa. Al makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, kataqdimil yusra alal yumna fil wudu'i. Makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi, dia berakibat pahala jika atau diberikan pahala jika ditinggalkan, ya. Ma yuthabu ala tarkihi, dia diberikan pahala atau berpahala jika pekerjaan tersebut atau perbuatan tersebut ditinggalkan, atau bagi orang yang meninggalkan dia mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan atau tidak berdosa bagi orang yang mengerjakannya. Bagi orang yang mengerjakannya. Kata qadimil yusra wal alal yumna fil wudu'i, seperti mendahulukan mencuci yang sebelah kiri daripada yang kanan ketika fil wudu'i, ketika dalam berwudu. Kemudian al-mubahu, dan mubah itu adalah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, kan naumi fin nahar. Mubah itu ya bagi yang mengerjakannya dia ma la yuthabu ala fi'li, dia tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan pahala, ya, tidak berakibat dosa juga. Wala yu'aqabu ala tarki, bagi yang meninggalkannya. Jadi tidak berpahala bagi yang mengerjakannya, juga tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Seperti kan naumi fin nahar, seperti naum itu pada siang hari. Tapi kalau naum pada siang hari ketika kalian sekolah, nah justru itu akan menjadi wa yu'aqabu ala ala fi'lihi itu. Jadi kalian malah mendapatkan iqab karena kalian tidak masuk sekolah. Tapi hukum asal daripada tidur di siang hari itu mubah. Akan tetapi pada kondisi yang lain, misalnya ketika jam-jam masuk sekolah di pondok kalian tidur, nah itu akan justru berakibat hukumnya berubah menjadi haram untuk dilakukan, ya. Itu mubah, ya, ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dia tidak berakibat tidak berpahala bagi yang mengerjakannya, juga tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, kan naumi fin nahar. Kemudian as-sahihu ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Sahih itu Sahih itu adalah terpenuhinya atau terkumpulnya, ya, bisa, ya, atau terpenuhinya syarat dan rukun. Terpenuhinya syarat dan rukun. Itu adalah rukun. Itu adalah sahih, ya.
itu adalah sahih. Ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, itu adalah sahih. Al-batilu ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Batil ini dia kebalikannya daripada sahih. Apa batil itu? Tidak terkumpulnya atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun, batil dia. Sah, sahih itu sah ya. Seperti kalau kalian sholat, kalian syarat sahnya sholat itu apa? Menutup aurat misalkan. Syarat dan rukun sahnya sholat itu menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat ya kalian tidak sah tuh. Artinya kalian batil karena tidak terpenuhi atau tidak terkumpulnya syarat dan rukun. Atau kalian sholat tidak wudhu, itu ya jelas batil itu atau batal. Karena apa? Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun sholat itu apa? Dia wudhu. Idza kumtum ila sholati fasbighil wudhu fastaqbilal qiblah fakabbir. Kemudian ar-ruknu, apa ruknu itu? Ar-ruknu atau rukun ya. Rukun itu apa? Ma yattafiqu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu ka ghuslil wajhi. Iya. Rukun itu adalah yang menentukan sahnya sesuatu atau sahnya perbuatan, sahnya amal perbuatan, dan termasuk atau sahnya sesuatu itu maksudnya sihatus syai' itu dia sahnya amal perbuatan ya, sahnya amal perbuatan, namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu gitu. Namun bukan termasuk bagian daripada sesuatu itu. Wa kana juz'an minhu. Ya ka ghuslil wajhi, seperti membasuh muka lil wudu'i. Seperti apa membasuh muka? Seperti membasuh muka ketika wudu. Kemudian apa? Wa takbiratil ihram lis-shalah, dan melaksanakan takbiratul ihram pada waktu sholat. Itu merupakan rukun. Jadi dalam wudu kalau kalian tidak membasuh muka, kalau kalian tidak ghuslul wajhi, itu ya nggak sah wudunya. Karena bagian daripada rukun wudu itu adalah membasuh muka, dan bagian daripada sholat itu adalah takbiratul ihram. Kalian kalau tidak melakukan takbiratul ihram ketika melakukan sholat, dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak terpenuhinya rukun. Baik. Kemudian asyartu. Apa asyartu? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa minhu. Ya. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa minhu. Syarat itu adalah yang menentukan sahnya sesuatu atau sahnya amal perbuatan, namun bukan termasuk pada bagian dari sesuatu itu. Ya, bukan termasuk pada bagian dari sesuatu itu. Kalau rukun tadi itu apa? Rukun itu mayatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Jadi ya kalau rukun itu dia yang menentukan ada sahnya sesuatu, amal perbuatan ya, dan termasuk bagian daripada itu. Ya kalau syarat itu kebalikannya, mayatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa minhu. Jadi
yang menentukan sesuatu itu bukan bagian daripadanya gitu. Kama in mutlaqin lil wudu'i, seperti halnya air mutlak. Seperti halnya air mutlak. Air mutlak itu apa? Ya. Untuk wudu itu ya diperlukan air mutlak. Kemudian wasatrul aurah lissalah, dan menutup aurat ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian ar-rukhsatu hiya al-hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami lil muddir. Ma'a qiyami sababil hukmi al-asli. Saya ulang, ar-rukhsah ya al-hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyamin sababil hukmi al-asli kajawazil fitri lil musafir la yajhaduhu as-saum wa aklil maitah lil muddir. Ya, rukhsah adalah hukum yang berubah. Alladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin, dari yang tadinya sulit menjadi mudah. Ma'a qiyamin sababil hukmi, ya, dan diiringi dengan adanya sebab hukum. Misalnya apa? Hukum asal ya. Hukum asal maksudnya. Misalnya kajawazil fitri lil musafir. Orang boleh buka puasa ketika dalam keadaan musafir. Musafir itu dalam keadaan di perjalanan. La yajhaduhu as-saum. Ya. Jika jika ya dia tidak bisa berpuasa gitu, tidak bisa berpuasa karena dalam perjalanan dia mendapatkan kesulitan untuk melakukan puasa, diperbolehkan untuk buka. Wa aklul maitah lil muddir, dan memakan bangkai bagi orang yang kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Ya, tadinya bangkai itu ya haram kan hukumnya, tapi karena tidak ada lagi makanan, misalnya posisi di hutan, tidak ada lagi makanan selain bangkai, maka aklul maitah itu ya memakan bangkai itu menjadi boleh ya, karena adanya rukhsah. Rukhsah itu kemudahan. Kemudian al-azimatu, dan azimah hiyal hukmu alladhi kawujubis shalawatil khamsa, ya. Dan azimah itu adalah, atau azimah itu misalnya wajibnya sholat 5 waktu, kemudian ya wajib ya sholat 5 waktu, wa haramati aklil maitah, dan haram ya, memakan bangkai ya, li ghairil muddir, bagi orang yang atau bagi orang yang dalam keadaan tidak darurat. Nah, yang tidak darurat atau yang tidak kelaparan dan tidak ada lagi makanan, nah itu kan nggak boleh dia makan bangkai, itu haram hukumnya. Hukum asalnya haram. Tapi kalau dia dalam keadaan darurat, nah maka bagi orang lil muddir itu, bagi orang yang dalam keadaan darurat itu ya seperti di hutan tidak ada lagi makanan, maka boleh dia memakan bangkai. Tapi kalau biasa saja ya normal gitu ya, hidup dalam keadaan normal, ya tetap dia tidak boleh memakan bangkai. Begitu ya untuk materi pada hari ini. Silahkan kalian dibuka bukunya atau dibuka kitabnya
Sorry, saya harus dekat ini ya dengan handphone karena lupa tadi menaruh kacamata. Jadi tadi ada agak loncat-loncat ya. Tapi tadi diperhatikan lagi saja ya. Mata saya kurang normal ini. Silahkan kalian di kitabnya dicoret-coret ya, diberikan syakal dan kemudian diberikan terjemahan. Disimak video ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.